Hah? Entah bang. Oh, sebarang aja. Mobil aja 1 jam. Oh. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Wayaki Sampurasun Rahayu. Sekarang ini saya sedang jalan-jalan walking on the road, jalan-jalan di kota Garut, tepatnya di daerah Cipanas Garut. Cipanas Garut ini merupakan tempat tujuan wisata yang sangat strategis karena lokasi Cipanas Garut ini terletak hanya sekitar 6 km saja dari pusat kota, sedangkan dari kota Bandung letaknya kurang lebih 50 km. Kalau dari jalan utama Bandung Garut tidak jauh dari gerbang masuk kota Garut. Nanti Anda akan menemukan pertigaan jalan besar di sebelah kanan. Letak pertigaan ini tidak jauh dari rumah makan Cibiuk. Kita tinggal ikuti saja jalan ini dan nanti akan langsung masuk ke kawasan Cipanas. Di sekitar sini terdapat banyak hotel, mulai dari kelas resort sampai dengan hotel melati. Jadi untuk tempat menginap nggak perlu bingung, pilihannya cukup banyak. Jika menggunakan transportasi umum, bisa menggunakan angkutan umum dari Bandung ke Garut terlebih dulu. Jadi kita bisa naik bis dari terminal Lewi Panjang ataupun terminal Cicahem Bandung. Bisa juga menggunakan angkutan umum Elep, tapi lebih sempit dan kurang nyaman. Alternatif lainnya adalah naik bus jurusan Jakarta Bekasi Garut di Cileunyi, tepat setelah gerbang tol Cileunyi. Jadi Anda silakan turun di Bundaran Tarogong atau bundaran pertama nanti di kota Garut, lalu naik angkutan kota jurusan Garut Cipanas. Bisa dikatakan objek utama destinasi wisata di sini adalah kawasan pemandian Cipanas Garut. Dan perlu diingat bahwa kita menyebut Cipanas itu merujuk ke satu kawasan atau daerah. Jadi bukan berupa satu tempat wisata dengan satu tiket gerbang masuk. Selain area Cipanas, terdapat juga beberapa pemandian air panas di Garut lainnya. Daya tarik utama kawasan ini adalah air panas alami yang langsung bersumber dari Gunung Guntur, salah satu gunung api aktif yang terletak dekat sekali dengan tempat ini. Air panas alami inilah yang dimanfaatkan oleh beberapa tempat wisata di sini menjadi kolam renang air panas, waterboom ataupun kamar rendam. Jadi nanti saat berkunjung ke sini Anda perlu memutuskan untuk berkunjung kemana. Di kawasan Cipanas ini terdapat beberapa tempat yang bisa kita kunjungi, masing-masing memiliki fasilitas dan keunikan sendiri. Jadi nanti pas kita berkunjung nggak bingung lagi mau berkunjung kemana terlebih dahulu. Jadi harga tiket masuk Cipanas Garut sebetulnya tidak ada, yang ada adalah tiket masuk ke masing-masing tempat di dalam kawasan ini saja. Tidak ada gerbang sentral di sini, jadi kita bisa bebas keluar masuk tanpa harus bayar tiket. Salah satu tujuan utama pengunjung ke sini adalah bermain air di waterboom yang ada di kawasan ini atau waterboom Garut Cipanas. Untuk fasilitas waterboom itu sendiri terdapat di banyak lokasi. Biasanya setiap tempat diisi memiliki fasilitas waterboom untuk tempat bermain anak-anak dan keluarga. Salah satu waterboom yang cukup populer di sini adalah waterboom Sabda Alam yang berada di dalam area resort Sabda Alam Cipanas. Kalau membaca sejarah tentang kota Garut, sejak zaman kolonial, Garut dikenal sebagai daerah tujuan utama wisatawan karena keindahan alamnya. Bahkan keindahan Garut disebut
sama indahnya dengan Swiss di Eropa, sehingga Garut diberi julukan Swiss Panjapa oleh orang Belanda. Udaranya yang sejuk dengan wisata alam yang indah dan menarik membuat siapapun yang datang berlibur ke Garut akan mendapatkan pengalaman berkesan. Sembari menikmati keindahan alam yang mempesona, kita juga bisa mengajak serta keluarga untuk berwisata kuliner di Garut. Untuk kuliner Garut sendiri memang bisa ditemui di mana-mana. Tetapi jika kita bisa menikmati makanan Garut di tempatnya, tentu jadi lebih menyenangkan. Sewa ban berapa? Sewa ban berapa? 50.000. Berapa jam? Bebas. Oh, bebas. Ini 50, yang dua itu 60. Oh, siap. Ada juga ciri khas makanan Garut, yaitu kerupuk kulit dan dorok-dok. Semuanya berjejer di sepanjang jalan kurang lebih 300 meteran. Sejak zaman kolonial, Garut dikenal sebagai daerah tujuan wisata. Banyak wisatawan berkunjung karena keindahan alamnya. Bahkan keindahan Garut disebut-sebut sama indahnya dengan Swiss di Eropa, sehingga Garut diberikan julukan Swiss Panjapa oleh Belanda. Udara yang sejuk dengan wisata alam yang indah dan menarik membuat siapapun yang datang berlibur ke Garut akan mendapatkan pengalaman berkesan. Sambil menikmati keindahan alam yang mempesona, kita juga bisa mengajak serta keluarga untuk berwisata kuliner di Garut. Garut memiliki sentra kuliner yang sangat lengkap yang dikenal dengan Pasar Ceplak. Disebut ceplak karena akan menggoyang lidah penikmat kuliner dengan kelezatannya. Berbagai makanan dan jajanan yang dapat dipilih sesuai selera seperti ayam goreng, sate, gado-gado, soto, martabak manis, kue tambang, bakso, hingga seblak. Dan ada juga ciri khas Garut, yaitu kerupuk kulit dan dorok-dok. Pada tahun 2021 tercatat penduduk di Kabupaten Garut berada pada jumlah 2,6 juta.
jiwa dengan kepadatan 857 km persegi. Wilayah yang berada di bagian tengah Kabupaten Garut seperti Garut Kota, Wadaraja, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, dan Samarang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Hal itu dikarenakan sebagian pusat ekonomi dan pemerintahan berpusat di wilayah-wilayah tersebut. Sementara wilayah Garut bagian selatan seperti Kecamatan Pakenjeng, Cikelet, Cisewu, Bumbulang, dan Pamampek memiliki kepadatan penduduk yang relatif rendah karena sebagian besar wilayah di sana masih berupa hutan. Garut Kota Domba, Garut Kota Intan, Garut Swiss Panjapa, Tata Tangtrem Kertarahaja. Kalau dari sejarah, Garut tak bisa dilepaskan dari Kabupaten Limbangan karena Kabupaten Limbangan adalah kabupaten lama yang ibu kotanya dipindahkan ke Garut. Kini karena seringkali terjadi bencana alam, beberapa banjir yang melanda daerah ibu kota. Selain itu, kurang berkembangnya pusat pemerintahan karena jauh dari sungai yang menjadi sarana transportasi dan areal persawahan dan perkebunan. Menurut sejarah, pada tahun 1813 sampai dengan 1831, Bupati Adi Wijaya pada saat itu membentuk panitia survei lokasi untuk ibu kota kabupaten yang baru. Dan pilihan akhirnya jatuh di tempat yang dikelilingi gunung dan memiliki mata air yang mengalir ke Cimanuk. Tempat tersebut berjarak kurang lebih 17 km dari pusat kota lama. Saat menemukan mata air, seorang panitia Kakarut atau tergores belukar. Jadi pada saat menemukan mata air, seorang panitia Kakarut atau tergores oleh belukar. Orang Belanda yang ikut survei tak dapat menirukan kata tadi dan menyebutnya Gagarut pada awalnya. Nama kabupaten yang ibu kotanya telah dipindahkan tidak akan diubah, masih Kabupaten Limbangan, namun atas saran dari sepuh. Hendaknya nama kabupaten diganti dengan nama baru, sehingga tidak menimbulkan bencana dan malapetaka di kemudian hari, seperti yang sering menimpa Kabupaten Limbangan. Dari kejadian Kakarut tersebut, yang dilapalkan oleh orang Belanda dengan Gagarut, telah muncul ide untuk nama kabupaten baru yaitu Garut. Luas wilayah Kabupaten Garut kurang lebih sebesar 3 juta kilometer persegi dan sebagian besar wilayah kabupaten ini adalah pegunungan. Kecuali di sebagian pantai selatan berupa dataran rendah yang sempit di antara gunung-gunung di Garut, di antaranya adalah Gunung Papandayan, Gunung Guntur, dan Gunung Cikuray. Pak, naon eta? Gampang, Alhamdulillah. tahu kian ya. Dia bapak mau nggak ditendep lah. Asep, sama dia kamu. Jalan-jalan. Tapi ke kantor di Ranca Bango 7 tahun. Yang seramahan. Dapat ya Ranca Bango? Oh, mohon. Baru Ranca Bango. Ya. Sekarang alih ke mana nih? Ada biasa orang Bandung, Oh, Bapak. Enak menuju Ameng. Oh. Iya, Sehat ya. ya neng aku nuhun neng sehat neng. Enggak. Iya, Pak. Enggak saya enggak. Jalan-jalan kali ini bertepatan dengan momentum pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Sepertinya fenomena spanduk baliho banner alat peraga kampanye bertebaran di jalan-jalan protokol yang strategis, mengkampanyekan calon bupati Kabupaten Garut
ke depan. Mudah-mudahan mereka yang nampang gambarnya besar-besar di jalanan utama, di jalan raya sewilayah Kabupaten Garut ini adalah orang-orang hebat yang akan memimpin Garut ke depan lebih baik dan lebih maju. Kenapa demikian? Karena sayang keindahan dan panorama alam Garut yang begitu eksotis dan elok ini jangan sampai jatuh ke tangan orang yang salah. Pertahankan keasriannya Garut ke depan, pertahankan sumber daya alamnya yang begitu mempesona agar jangan dirusak oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Garut butuh pemimpin yang harus menjaga kelestarian lingkungan dan kelestarian alam, karena potensi wisata di Garut ini menjadi daya tarik wisata tersendiri. Pada tahun 2021 tercatat penduduk di Kabupaten Garut berada pada jumlah 2,6 juta jiwa dengan kepadatan 857 km persegi. Wilayah yang berada di bagian tengah Kabupaten Garut seperti Garut Kota, Wanaraja, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, dan Samarang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Hal itu dikarenakan sebagian pusat ekonomi dan pemerintahan berpusat di wilayah-wilayah tersebut. Sementara wilayah Garut bagian selatan seperti Kecamatan Pakenjeng, Cikelet, Cisewu, Bumbulang, dan Pamampek memiliki kepadatan penduduk yang relatif rendah karena sebagian besar wilayah di sana masih berupa hutan. Kabupaten Garut ini memiliki 42 kecamatan, 21 kelurahan, 421 desa, dan pada tahun 2017 jumlah penduduknya mencapai 2,2 juta. Dari mulai Kecamatan Banjarwangi, Banyuresmi, Bayongbong, Balubur Limbangan, Mumbulang, Caringin, Cibalong, Cibatu, Cibiuk, Cigedung, Cihurip, Cikajang, Cikelet, Cilawu, Cisewu, Cisompet, Cisurupan, Garut Kota, Karangpawitan, Karangtengah, Kersamana, Leles, Luigoong, Malangpong, Mekarmukti, Pakenjeng, Pamengpek, Pemulihan, Pangatikan, Pasirwangi, Pendei, Samarang, Selaawi, Singajaya, Sucinaraja, Sukaresmi, Sukawening, Talegong, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, dan Wanaraja. Itu kurang lebih, mohon dikoreksi kalau salah. Dan pada tahun 2021 jumlah penduduk di Garut tercatat menurut data BPS sejumlah 2,6 juta. Dia mau? Hah? Hah? Ini? Susu mau? Ayo di sini. Ayo.